Nazam sifat 20 dengan maknanya. Nazam ini saya susun sekitar tahun 2003. Sekarang berapa? 20, berarti sudah sekitar 17 tahun nazam ini. Jadi sekitar sekian itulah saya susun menyangkut beberapa pokok dalam masalah akidah, terutama untuk memahami sifat 20 dan beberapa tuntutan di dalamnya. Bait 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang dan yang Maha Suci. Tuhan kita Allah yang tidak bermula, Dia tidak punah dan tidak berubah. Allah tidak bermula dan tidak berpenghabisan. Nanti akan dibahas terkait sifat al-qidam dan al-baqa. Bait nomor 3. Salawat dan salam atas Nabi kita, dia ahli tauhid terbaik manusia. Salawat atas Rasulullah artinya ad-du'a min Allah, berdoa kepada Allah agar menambahkan keagungan dan kemuliaan atas Rasulullah. Jadi membaca salawat atas Rasulullah artinya apa? Memohon kepada Allah agar menambahkan kemuliaan dan keagungan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma artinya ya Allah, salli artinya zid Muhammadan syarafan wa ta'ziman, tambahkan akan Nabi Muhammad akan kemuliaan dan keagungan. Itu makna salawat atas Rasulullah. Salam atas Rasulullah artinya memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan umat Rasulullah ini dari segala apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengkhawatirkan beberapa perkara atas umatnya ini. Dengan membaca salam artinya kita mohon kepada Allah agar umat Rasulullah ini diselamatkan dari segala apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rabbi salasan fa'a'tani sintaini wa mana'ani wahidatan." Sa'altu Rabbi, telah memohon oleh aku akan Tuhanku, mohon kepada Allah salasan, 3 perkara. Fa'atani, maka memberi kepadaku oleh Allah sintaini akan 2 perkara, wa mana'ani wahidatan, dan tidak mengabulkan, menolak, artinya tidak mengijabah oleh Allah dalam suatu perkara. Sa'altuhu, kata Rasulullah, sa'altuhu, telah memohon oleh aku pada Allah alla yuhlika ummati bil gharaqi,
supaya tidak membinasakan umatku yang dimaksud secara keseluruhan, bil gharaqi, dengan tenggelam. Fa'ataniha, maka Allah mengabulkan akan permohonan Rasulullah tersebut, memberikan oleh Allah akan aku akan perkara itu, kata Rasulullah. Fa'ataniha wasaltuhu, dan telah mohon oleh aku akan Allah an la yuhlika ummati bis sanati ayil maja'ah, dan aku telah mohon kepada Allah agar tidak membinasakan umatku ini, yang dimaksud secara keseluruhan, bis sanah ay al maja'ah, dengan kelaparan. Fa'ataniha, maka Allah memberikan kepadaku akan perkara tersebut, kata Rasulullah. Wasaltuhu, dan telah memohon oleh aku kepada Allah alla yuhlika, alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Yang ketiga, aku mohon kepada Allah agar supaya umatku tidak berantem sesama mereka, tidak saling gontok-gontokan, rebutan ini itu, sehingga saling bermusuhan antar mereka. Kata Rasulullah, famana'aniha, Allah tidak mengabulkan yang satu ini. Wa qala, dan Allah berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Sesungguhnya apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, maka ketetapan tersebut tidak dapat tertolak oleh apapun, oleh siapapun, termasuk oleh Rasulullah dengan permohonannya kepada Allah. Ketetapan Allah tidak dapat dirubah oleh suatu apapun, termasuk oleh doa, bahkan oleh doa Rasulullah itu tadi. Kembali lagi, jadi makna membaca salawat dan salam atas Rasulullah adalah demikian, itu maknanya. Nah, dengan demikian maka sungguhnya orang membaca salawat dan salam, maka sebenarnya manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Membaca salawat atas Rasulullah, memohon kepada Allah agar menambahkan kemuliaan dan keagungan atas Rasulullah. Karena Rasulullah walaupun sudah sempurna, tetapi yang sempurna itu dapat menerima untuk lebih sempurna. Dan sesungguhnya doa demikian itu kembali manfaatnya kepada orang yang membaca salawat itu sendiri. Karena itu dalam hadis Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Man shalla alayya wahidatan, seorang yang membacakan salawat atasku, kata Rasulullah, satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka membalas oleh Allah akan bacaan salawat tersebut baginya dengan 10 kali lipat daripada bacaan dia. Jadi satu kali salawat dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya. Jadi kalau baca salawatnya 1000, berapa? Kali 10. Kali 10. 10.000. Lanjut. Bait nomor 3. Salawat dan salam atas Nabi kita, dia ahli tauhid terbaik manusia. Rasulullah adalah
orang yang atau makhluk Allah bahkan secara keseluruhan yang paling tinggi nilai tauhidnya, yang paling mengetahui terhadap Allah di antara seluruh makhluk Allah ini secara mutlak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, "Ana a'lamukum billah." Aku adalah orang yang paling mengetahui di antara kalian terhadap Allah, wa akhsyakum lahu, dan orang yang paling takut terhadap Allah di antara kalian. Maka manusia atau bahkan seluruh makhluk Allah yang paling mengenal Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah terbaik manusia, bahkan terbaik daripada seluruh makhluk Allah. Afdalu khalqillah. Makhluk Allah paling utama, paling mulia, lebih dari segala apapun, lebih dari segala siapapun, lebih mulia dibanding bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, apa yang antara langit dan bumi, lebih mulia daripada surga dengan segala isinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia dari seluruh makhluk Allah dibanding Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang para nabi, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan setiap para nabi mereka semua, sebelum ayat ini di atasnya itu disebutkan nama-nama para nabi, lalu di akhir ayat disebutkan wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan setiap para nabi kami utamakan mereka atas seluruh alam. Apa itu alam? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah, mutlak apapun segala sesuatu selain Allah itulah alam. Dalam ayat ini disebutkan para nabi, kata Allah, kami utamakan mereka atas seluruh alam. Nah, Rasulullah adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Nah, maka Rasulullah adalah mutlak, merupakan afdalu khalqillah, makhluk Allah paling utama, lebih dari segala apapun. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid mengatakan apa? Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anish shiqaqi. Wa afdalul khalqi, dan paling utama makhluk, 'alal itlaqi secara mutlak, nabiyyuna, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famil 'anish shiqaqi, maka hindarkanlah dari perpecahan atau perbedaan pendapat. Lanjut. Ulang lagi bait nomor 3. Salawatan salamat Nabi kita, dia ahli tauhid terbaik manusia, juga keluarga dan para sahabat, kelompok yang benar padanya merapat. Juga salawat dan salam semoga tercurah atas keluarga Rasulullah, seluruh keluarga Rasulullah, termasuk keturunan Rasulullah. Juga semoga tercurah salawat dan salam tersebut atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kelompok yang benar padanya merapat. Mereka kelompok yang merupakan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya tersebut dikenal dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sebagai nama untuk menunjukkan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Sunnah artinya thariqah. Yang dimaksud adalah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-jamaah adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kelompok ini adalah kelompok mayoritas umat Rasulullah yang merupakan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Ay jama'atul muslimin. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah as-sawadul a'zam, kelompok terbesar dari umat Rasulullah yang mereka dijamin oleh Rasulullah keselamatannya di akhirat nanti. Karena itu Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah disebut pula dengan al-firqatun najiyah. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang merupakan mayoritas umat Islam di dalam akidah, pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga Ahlus Sunnah tidak lain, mereka itu disebut pula dengan Al-Ash'ariyah Al-Maturidiyah. Sebagaimana demikian dinyatakan oleh para ulama kita, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumiddin. Beliau ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, hafiz hadis. Murtadha Az-Zabidi, ahli bahasa. Di dalam kitab ini berjudul Ithaf As-Sadatil Muttaqin, beliau mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Apabila disebut nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka yang dimaksud tidak lain, mereka itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah, orang-orang yang di dalam akidah mengikuti apa yang telah dibukukan, dirumuskan secara sistematis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun di dalam fikih, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mereka para pengikut 4 madhab yang sampai sekarang masih ada. Walaupun sebenarnya madhab-madhab yang dihasilkan oleh para imam mujtahid itu banyak. Di zaman dahulu banyak. Ada madhab yang dihasilkan dari ijtihad Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman Al-Auza'i, Al-Imam Sufyan As-Sawri, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak dan lain sebagainya. Tetapi selain yang 4, generasi dari madhab-madhab atau hasil ijtihad mereka itu tidak dibukukan dan tidak ada generasi penerusnya, sehingga yang sampai sekarang masih ada dalam fikih hanya 4 madhab saja, yaitu madhab Hanafi, hasil-hasil ijtihad
yang dirintis, yang dibukukan oleh Al-Imam An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Mazhabnya namanya mazhab apa? Hanafi. Lalu mazhab Maliki, yaitu yang dibukukan atau hasil ijtihad dari seorang imam terkemuka, Imam Daril Hijrah, Imam kota Madinah, yaitu Al-Imam Malik Ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i. Lalu yang ketiga adalah madhab Asy-Syafi'i, hasil ijtihad yang dibukukan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Dan kemudian yang keempat adalah madhab Hambali dengan imam madhabnya yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, 4 madhab ini ada sampai sekarang. Dalam fikih semua madhab ini benar selama kita mengikuti imam mujtahid yang mu'tabar seperti imam madhab yang 4 ini, maka kita berada di jalan kebenaran. Perbedaan di antara madhab-madhab tersebut dalam fikih adalah rahmat, tetapi dalam akidah yang selamat adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kalau dalam fikih, walaupun kita mayoritas orang Islam di Indonesia dan negara-negara tetangga kita bermadhab Syafi'i, tapi begitu madhab yang lain pun daripada para imam mujtahid juga di atas kebenaran. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Alfiyah Az-Zubad mengatakan wasyafi'i wa malikun na'manu wa Ahmad bin Hanbal Sufyanu wa ghayruhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Wasyafi'i wa malikun na'manu wa Ahmad bin Hanbal Sufyanu. Wasyafi'i, al-Imam Syafi'i, wa malikun dan Imam Malik, Nu'man dan Imam Nu'man. Imam Nu'man yang dimaksud Imam Abu Hanifah. Nama beliau adalah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi. Al-Kufi itu nisbat atau disandarkan kepada kota Kufah. Kufah di mana Kufah? Sana. Jauh. Dari Cengkareng jauh. Di Irak. Kufah itu di mana? Di Irak. Irak di mana? Soalnya jauh juga sama. Jauh juga sama. Irak itu ibu kotanya apa? Baghdad. Baghdad itu dahulu pusat peradaban Islam. Negara berlimpah ilmu pengetahuan di dalamnya dan banyak keindahan, sehingga dikenal dahulu itu dengan kota Al-Fulailah Walailah. Jadi kota 1001 malam dulu. Kalau sekarang habis porak-poranda udah. Hancur, tinggal keping-keping sekarang. Tinggal puing-puing. Wasyafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbal Sufyanu. Imam Ahmad bin Hanbal, lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa ghairuhum min sairil a'immah, dan selain mereka dari seluruh para imam mujtahid dalam fikih. Ingat-ingat ini dalam fikih. Wa ghairuhum min sairil a'immah
ummah ala hudan. Semua itu di atas petunjuk, di atas kebenaran. Wal ikhtilafu rahmah, dan perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut menjadi rahmat, menjadi keluasan bagi kita untuk memilih atau mengikuti siapapun dari mazhab-mazhab tersebut. Ini berlaku dalam apa? Dalam fikih. Jadi perbedaan menjadi rahmat. Tapi kalau dalam akidah ingin selamat, tidak ada kelompok yang dijamin keselamatannya kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan terkait kelompok ini dalam satu hadis, kata Rasulullah, kelompok tersebut adalah ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan wahyas sawadul a'zam. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan wahyal jamaah, terkait kelompok yang selamat tersebut di dalam akidah. Nah, Ahlus Sunnah inilah yang selamat dan merupakan kelompok terbesar dari umat Rasulullah. Jumhuru hadhil ummatil asy'ariyah hujajuhum qawiyyatun wasafirah. Jumhur hadhil ummah, mayoritas umat Rasulullah ini adalah kaum Asy'ariyah di dalam akidah, yaitu para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Hujajuhum qawiyyatun wasafirah. Dalil mereka itu sangat kuat dan jelas, terang benderang. Maka kalian jangan ragu untuk mengatakan saya Asy'ari di dalam akidah. Asy'ari Maturidi. Lalu dalam fikihnya boleh juga ditegaskan Syafi'i. Ana Asy'ariyun Syafi'i. Saya adalah pengikut Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam fikih saya adalah pengikut Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Nah, orang yang tegas begitu itu namanya orang punya identitas. Jangan kagak jelas. Ini orang kagak jelas, kagak punya madhab. Dia mengatakan madhab saya Al-Quran dan hadis. Ngaco gitu. Orang ngomong kayak begitu itu jelas dia kagak pernah ngaji kitab. Atau kasar lagi kagak pernah mondok, kagak pernah makan nasi liwet, kagak pernah hidup di pondok, kagak pernah makan asam garam pondok. Orang kalau pernah mondok lalu ngaji kitab, dia akan paham betapa para ulama itu jasanya besar untuk memahamkan kepada kita terkait kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sehingga mereka membuat berbagai karya. Quran ada sekian banyak kitab tafsirnya, hadis-hadis, kitab-kitab hadis ada sekian banyak kitab syarahnya. Nah, kalau ada orang saya murni kembali kepada Al-Quran, dia mengatakan gitu, ini orang kagak pernah ngaji kitab tafsir. Paham ini? Jadi jangan terkecoh itu. Slogan begitu sekarang nyebar di masyarakat itu pepesan kosong. Jangan terkecoh itu. Orang ngomong kayak gitu itu menunjukkan ini orang kagak paham ilmu agama. Orang begitu itu yang ngomong mesti yang dibaca oleh dia adalah terjemahan Al-Quran dan terjemahan hadis. Dan orang seperti itu akhirul kalamnya belangsak. Akhirul kalamnya apa?
Belangsak, sesat. Dengan mengatakan begitu itu berarti menafikan guru-guru, menafikan sanad, menafikan kitab-kitab para ulama. Menafikan berarti mengingkari. Jadi seakan mengingkari kitab-kitab para ulama. Ayo kembali kepada Al-Quran. Seakan-akan keren, padahal ngaco. Bukan Al-Quran yang ngaco, orang yang ngomong kayak gitu ngaco itu. Berikutnya bait nomor 5. Kepada Allah wajib untuk mengenal sifat 20 kita harus hafal. Bait nomor 5 ini saya jelaskan begini. Mengapa para ulama kita mengatakan kita harus hafal sifat 20 ini? Sebagian ulama mengatakan 13 sifat. Sebagian lainnya menyebutkan 20 sifat. Walaupun sebenarnya ini perbedaan tidak krusial, artinya tidak sangat pokok. Oleh karena 13 sifat atau 20 sifat adalah sifat-sifat Allah yang banyak penyebutannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Sehingga 20 sifat ini atau 13 sifat ini adalah merupakan pokok-pokok sifat atau usulus sifat yang oleh karena banyak penyebutannya di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, dalam Al-Quran, dalam hadis, maka mengenalnya menjadi wajib, memahaminya wajib, fardu ain, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran waridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wujud, qidam, baqa, khalafatun lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Ini ada dari 20 sifat ini ada pembagiannya. Sebelum kita bahas nanti makna satu persatunya. Dari 20 sifat ini ada pengelompokannya. Wujud, satu sifat wujud ini disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat apa? Nafsiyah. Udah hafalkan aja dahulu ini, detailnya nanti insyaallah kapan-kapan. Kemudian 5 berikutnya qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Kemudian wahdaniyah. 5 ini disebut dengan sifat salbiyah. Sifat apa? Salbiyah. Nah kemudian berapa itu jumlahnya? 6. Nah kemudian 7 berikutnya dari mulai kudroh, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 disebut dengan sifat ma'ani. Jumlahnya berapa? 13. Nah lalu 7 berikutnya menurut yang menetapkan 20 sifat yang wajib kita ketahui adalah pengulangan dari sifat ma'ani menjadi sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran. Qadiran dari sifat apa? Qudra. Muridan dari sifat irada. Jadi sudah disebutkan pada sifat ma'ani. Nah, jadi qadiran, muridan, aliman. 7 juga sama.
qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Disebut dengan sifat apa? Ma'nawiyah, yaitu sifat yang lazim adanya dari karena adanya sifat ma'ani. Disebutlah dengan sifat apa? Ma'nawiyah. Nah, menurut yang pendapat yang menetapkan 20 sifat adalah dengan menetapkan sifat ma'nawiyah ini. Sebagian ulama mengatakan 13. Nah, jadi yang 13 ini adalah usulus sifat. Pokok-pokok sifat Allah yang banyak penyebutannya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah, sehingga kita diperintah untuk menghafalnya, memahaminya, menghafalnya. Hafal kan? Nah, bukan artinya bahwa sifat Allah hanya terbatas kepada 13 sifat ini saja. Sifat Allah tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Sangat banyak. Apalagi sifatul af'al, itu banyak sekali. Nah, hanya saja yang 13 ini adalah yang pokok yang wajib kita ketahui. Sama persis dengan ketika kita katakan rukun iman ada 6. Bukan berarti yang wajib diimani hanya persis 6 saja. Tetapi yang 6 ini disebutnya mu'azzam arkanil iman. Itu rukun iman yang terbesar atau yang paling pokok, yang sangat fundamental. Wah, gitu ya. Beriman dengan Allah, dengan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan al-qada wal qadar. Di situ disebutkan tidak beriman dengan siksa kubur atau nikmat kubur. Ada enggak? Tidak disebutkan, tetapi begitu wajib diimani. Orang mengingkari adanya azab kubur atau siksa kubur atau nikmat kubur, ini orang dihukumi kafir. Paham ini? Misalkan al-ba'as itu hari kebangkitan. Al-hasyr, peristiwa digiringnya manusia, hendak dikumpulkan di satu tempat atau di mauqif menjelang hisab. Lalu peristiwa hisabnya itu sendiri. Lalu ada peristiwa al-mizan, al-syirat, al-haud, tidak disebutkan di dalam rukun iman yang 6 ini. Tapi itu wajib semua diimani. Ada banyak yang wajib kita imani. Hanya saja penyebutan 6 rukun iman ini itu adalah yang pokok, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Itu dalam hadis Jibril namanya. Dalam hadis Jibril. Nah, demikian pula dengan penyebutan sifat-sifat Allah, kita sebut ada 13 sifat yang wajib kita ketahui. Bukan artinya bahwa sifat Allah hanya terbatas kepada 13 itu saja. Tetapi yang 13 ini adalah apa? Usulus sifat, pokok-pokok. Taqarrar dzikruha fil Qur'ani imma lafzan wa imma ma'nan katsira. Jadi ada banyak penyebutan sifat-sifat 13 ini dalam Al-Qur'an, dalam an-nusus asy-syar'iyyah, juga dalam hadis, baik secara makna atau secara lafaznya sekaligus disebutkan. Nah, karena itu wajib kita menghafalnya dan mengetahui maknanya. 13 sifat ini. Nah, insyaallah minggu depan kita bahas sifat-sifat tersebut satu persatu. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi insyaallah. Jangan dihilangin ini, dibawa ini. Kalau perlu fotokopi, kasihin saudara-saudara kita. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, berpahala insyaallah. Di dalamnya dibahas dalam bentuk bait-bait syair tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatut tanzih, akidah penjelasan akidah kesucian Allah.
bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, bahwa Allah bukan benda, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nanti akan dibahas di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.